Nyari HP terbaik di harga 1-5 jutaan tuh capek kan? Yang murah speknya nanggung, yang bagus harganya nggak masuk. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis biar nggak salah milih HP dah. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP terbaik 1-5 juta, versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Nggak semua HP murah itu punya spek bagus ya. Makanya nih, gua rekomendasiin Galaxy A07 ini yang udah pakai chipset Helio G99. Sekedar informasi nih, HP dengan chipset Helio G99 biasanya dijual 2 jutaan ke atas loh. Buat pilihan memori HP ini, lu bisa pilih mulai dari 4/64 GB, 4/128 GB, 6/128 GB, sampai yang paling gede 8/256 GB loh. Terus asiknya juga nih, HP-nya tuh udah pakai memori jenis UFS yang lebih gesit dari HP memori eMMC ya. Nggak perlu mikirin beli charger juga kayak HP Samsung Premium ya. Soalnya nih, Samsung ngasih bonus adapter 25 watt di dalam paket pembelian loh. Mungkin yang perlu dimaklumin nih, Doi itu nggak bawa fitur NFC ya. By the way, Galaxy A07 juga dapat jaminan update OS sampai 6 tahun ke depan ya. Buat jepretannya emang masih standar 1 jutaan. Tapi kalau rekaman videonya tuh, lu bisa rekam resolusi Full HD 60 fps loh. Oke, kalau lu naksir sama Galaxy A07 ini, lu bisa sikat lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Lanjut nomor 4 nih. Lanjut ke harga 2 jutaan nih. Gua rekomendasiin Tekno Camon 40 yang kelebihannya cukup seimbang ya. Buat chipsetnya sih, emang mentok di jaringan 4G aja tuh. Tapi buat HP yang bawa chipset Helio G100 Ultimate ini, menurut gua, performanya masih bisa diandelin buat tugas agak berat. Buat kelebihan yang paling gua suka dari HP ini, Doi itu punya kamera belakang yang lumayan jernih loh. Yep, kameranya pakai sensor Sony LYT700C dan fitur penstabil OIS ya. Jadi walaupun harganya cuma 2 jutaan tuh, dari segi kamera udah bisa diandelin buat fotografi dan videografi dah. Nantinya juga nih, lu bisa milih varian memori 8/12 GB atau 8/256 GB sesuai sama kebutuhan ya. Terus buat baterainya yang punya kapasitas 5200 mAh nih, lu bisa charging dengan cukup ngebut berkat fast charging 45 watt loh. By the way, Doi juga udah support bypass charging ya. Buat layarnya juga punya kualitas yang lumayan oke loh. Soalnya tuh layarnya pakai AMOLED 120 Hz yang resolusinya udah Full HD Plus juga ya. Cuma yang perlu jadi pertimbangan nih, HP-nya nggak dibekalin audio jack 3,5 mm ya. Buat solusinya tuh, lu bisa pakai headset Type-C atau Bluetooth dah. Well, kalau lu naksir sama Camon 40 ini nih, lu bisa beli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Sekarang yang nomor 3 guys. Nama HP Motorola tuh emang lagi naik daun banget. Yang paling hits di kelas menengah nih, ada Motorola Edge 60 Fusion yang punya desain lengkung. Terus kamera mantap dan performa lumayan ngebut loh. HP-nya kebetulan lagi turun di bawah 4 juta ya. Soal tampilannya nih, desainnya berasa kayak HP flagship banget. Terus nih, Doi juga udah punya sertifikasi militer loh. Jadi meskipun lu nggak sengaja jatohin HP dari kantong ataupun meja nih, HP-nya masih tetap aman ya. Tapi inget ya, bukan berarti HP ini bisa sengaja lu banting-banting ya. Di saat HP sekelasnya pakai panel AMOLED, Doi itu udah pakai layar lebih bagus dengan tipe POLED 1,5K loh. Terus soal mesinnya nih, Doi pakai chipset Dimensity 7400 yang performanya masih lumayan oke. Ya meskipun bukan yang terbaik secara performa nih, menurut gua buat mainin game kekinian sih udah lumayan enak ya. So, kalau lu naksir sama Motorola Edge 60 Fusion ini, lu bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never
Nomor 2 nih. Buat lu yang punya budget 4 jutaan nih, gua rekomendasiin si Poco X7 Pro yang masih worth it buat disikat dah. Nggak main-main tuh. Chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultra yang bakal worth it buat beberapa tahun ke depan loh. Terus buat lu yang suka main game nih, game berat kayak PUBG Mobile atau Genshin Impact udah berjalan mulus di HP ini. Buat memori yang dikasih Poco nih, itu tuh cuman ada satu varian dengan RAM 12GB dan internal 512GB aja ya. Walaupun nggak ada slot micro SD nih, menurut gua memorinya udah lebih dari cukup dah. Nah, buat ngasih daya tahan baterai yang awet nih, HP-nya bawa kapasitas baterai badak 6000 mAh plus fast charging 90 watt ya. Cuma kalau lu termasuk gamers nih, lu nggak bisa mainin HP-nya sambil charging ya, karena nggak ada bypass charging. Buat kameranya juga udah lumayan oke ya. Soalnya tuh Poco ngasih dual kamera belakang 50 megapiksel bersensor Sony IMX882 plus OIS ya. Oke, kalau lu naksir sama Poco X7 Pro ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, satu lagi HP terbaik buat penggila performa nih. Dia adalah iQOO Neo 10 yang udah pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 loh. Gak cuma gacor buat game berat rata kanan loh, chipsetnya juga dibekalin pendingin canggih 7K Ultra Vapor Chamber yang efektif banget ya. Jadi walaupun lu gas buat gaming berjam-jam tuh, performanya dijamin tetap stabil dan gak bikin tangan kayak kena setrika dah. Yang gue suka juga dari HP ini, doi itu bawa baterai 7000 mAh yang tahan seharian atau bahkan lebih loh. Terus kalau baterainya lowbat nih, ngecasnya juga bakalan ngebut banget, karena bawa fast charging 120 watt ya. By the way, HP-nya juga udah support bypass charging tuh. Buat ngasih kenyamanan pas gaming atau nonton film nih, layarnya tuh udah pakai AMOLED 144Hz 5500 nits loh. Cuma sayangnya nih, bodi HP-nya masih pakai plastik yang kalah premium dari Poco F7 atau Galaxy A56 ya. Tapi kalau lu pemuja performa dan suka foto tipis-tipis juga nih, si iQOO Neo 10 ini tuh masih layak buat bersaing beberapa tahun ke depan ya. By the way, kalau lu suka sama iQOO Neo 10 ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Nah, kelar nyimak videonya sampai habis nih, lu tertarik buat sikat HP terbaik yang mana tuh? Pokoknya nih, tinggal lu sesuaiin sama budget dan kebutuhan aja dah. By the way, kalau lu pengen sikat salah satu HP yang gua rangkum tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!